Pembersihan data dengan Microsoft Excel oleh Bunda_A2KH Channel. Assalamualaikum Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penghapusan terhadap data yang duplikat atau data ganda dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Perhatikan tabel pada lembar kerja Excel yang tertera. Untuk melakukan penghapusan data yang ganda atau duplikat, di sini ada dua, nama Bima Arya dengan data kelas, NIS, dan nilai ujian yang sama. Begitu juga dengan nama Ahmad Riyadi. Untuk melakukan penghapusan terhadap data duplikat tersebut, kita harus masuk ke menu data pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya blok seluruh tabel, di mana data ganda atau data duplikat ditemukan. Kemudian pada kelompok Data Tools, klik icon Remove Duplicate. Akan muncul kotak dialog. Tampilan pada kotak dialog aktif pada Select All. Pada tampilan kalem, nama, kelas, NIS, dan nilai ujian semuanya diberi tanda centang yang mengindikasikan bahwa nantinya ketika kita pilih OK, maka seluruh data duplikat pada kolom tersebut akan hilang. Sekarang kita pilih OK. Maka akan muncul notifikasi yang mengindikasikan bahwa sudah dilakukan penghapusan terhadap dua data ganda atau dua data duplikat. Kemudian kita pilih OK. Maka perhatikan tampilan tabel pada lembar kerja Microsoft Excel. Tersisa 10 data dengan sudah hilang data yang duplikat tadi. Selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan terhadap hasil praktek kali ini dengan cara klik file, kemudian kita pilih save as, kemudian kita masuk ke browse. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, bisa di data D atau local disk D atau di dokumen, tapi pastikan berada pada disk PC ya, bukan di penyimpanan cloud. Oke, kita masuk ke data D. Kalau tidak ada data D, silahkan masuk ke dokumen yang ada di disk PC. Kemudian silahkan buat folder baru, nama dan kelas, Aisyah 1020 ya. Oke, kita masuk ke dalam foldernya. Nama filenya latihan 1. Oke, ini saya hapus, saya latihan 1, save. Nah, perhatikan file latihan 1 sudah tersimpan. Pada tampilan sheet di bagian bawah lembar kerja Excel juga bisa ditandai. Kita rubah sheet 1, kita klik double, kita ketikkan juga latihan 1.
latihan 1. Untuk latihan selanjutnya, kita akan menggunakan fasilitas pada lembar kerja Microsoft Excel, di mana kita bisa menggantikan penulisan pada sel menjadi bentuk tampilan yang berbeda. Sebagai contoh, kalau dalam Microsoft Word ada istilah change case untuk mengubah pengetikan dari huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya, maka di dalam Excel ada fasilitas yang namanya upper, lower, atau proper ya. Nah, gimana caranya? Kita masuk, yang pertama harus dilakukan adalah klik baris pertama, kemudian Ctrl A, kemudian copy. Kita masuk ke menu home dan salin atau copy, kemudian kita tambah sheet, kemudian kita paste di sini, langsung paste saja. Nah, data yang tertera pada latihan 1 sudah pindah ke latihan 2, dan kita bisa melakukan perubahan untuk data nama menjadi huruf kecil semua dengan cara sama dengan lower, kemudian buka kurung, klik teks yang mau dirubah penulisannya, oke, kemudian tutup kurung dan enter. Maka tampilan penulisannya akan menjadi seperti itu. Untuk ke bawah kita tinggal copy saja. Kita copy ke bawah dengan klik double atau kita tarik ke bawah. Nah, maka sudah akan menyesuaikan tampilan pengetikannya sesuai dengan data yang ada pada sel A1. Atau kita bisa juga melakukan pengetikan dengan menggunakan setiap awal dari kata menggunakan huruf besar. Caranya adalah dengan menggunakan perintah proper, buka kurung, klik teksnya, atau yang ini boleh juga, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, jika data penulisan yang terdapat pada kolom G mau digunakan untuk kolom A, maka kita bisa gunakan blok, kemudian salin, dan kemudian kita paste ke sini ke kolom A. Namun jangan langsung dipaste, tetapi kita gunakan paste value. Pilih yang value and number formatting. Nah, tampilannya akan menjadi seperti itu. Oke, kemudian bagaimana jika kita mau buat pengetikannya menjadi huruf besar semua? Caranya kita gunakan fungsi sama dengan upper, buka kurung, lock, klik selnya, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, Anda tinggal pilih perintah atau pengetikan mana yang mau digunakan untuk tabel yang tertera pada lembar kerja Excel. Bunda rasa untuk penggunaan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil ataupun huruf besar pada awal kata, setiap kata sudah cukup.
Kemudian kita bisa namai sheetnya dengan latihan 2. Latihan 2. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pembersihan data. Dalam hal ini, sebelumnya kita gunakan tabel yang sudah ada pada latihan 1. Kita copy, kemudian kita paste. Oke. Dengan tabel yang sama, kita mau memilih atau memilah data yang kita butuhkan. Sebagai contoh, dalam kasus ini kita hanya mau menggunakan nilai ujian yang berada pada rentang di atas nilai 75. Maka cara yang perlu atau harus kita lakukan adalah yang pertama, kita blok kolom di mana data mau dipilih atau diseleksi. Kemudian kita masuk ke menu home dan masuk ke group styles. Pada icon conditional formatting, kita klik tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih pada full down menu yang muncul, kita pilih highlight cell rulers, kemudian kita pilih yang nomor kedua yaitu less than. Anda bisa gunakan pilihan yang berbeda untuk kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan. Pada kesempatan kali ini kita gunakan less than. Nah, pada tampilan kotak dialog yang muncul, di sana tertera format sel di bawah 76,5. Tadi kita mau menandai sel dengan nilai di atas 75, maka kita pilih di sini adalah 75. Nantinya sel dengan nilai di bawah 75 akan ditandai dengan warna merah. Kemudian kita pilih OK, maka tampilan pada kolom yang sudah ditandai tadi akan seperti pada tampilan di layar lembar kerja Microsoft Excel. Demikian untuk penggunaan highlight pada Microsoft Excel. Kemudian seperti latihan sebelumnya, pada sheet yang aktif kita tandai dengan latihan 3. Kita ganti nama sheetnya menjadi latihan 3. Klik double, kemudian kita ketikkan latihan 3. Oke. Untuk pembersihan data dengan menghilangkan data duplikat, kemudian merapikan data dengan menentukan atau mengubah format penulisan dari upper, lower, atau proper. Kemudian yang terakhir dengan menandai nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Maka Bunda rasa cukup untuk 3 latihan ini. Semoga bisa diikuti dan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.